Gua tahu kalian pasti udah ngelihat banyak thumbnail kayak gini muka 3 orang ini dan dibicarain sama banyak konten creator commentary tapi masih bingung sebenarnya ada apa dan kenapa. Maka dari itu gua akan bikin versi gua sendiri mengomentari tentang The Watcher. Konten kreator yang tadinya nggak kenapa-napa dan sekarang jadi sangat kenapa-napa. Sebenarnya ada apa sih? Moist Critical, Coffeezilla, dan banyak konten kreator lainnya itu lagi ngebahas 3 orang ini. Siapa sih mereka dan kenapa mereka dibicarakan? Kalau kalian nggak tahu wajar karena sepenglihatan gua nggak banyak orang Indonesia yang nontonin The Watcher. Iya, nama konten kreator ini adalah The Watcher. 3 orang yang ngebuat sebuah konten kreator ngebahas tentang misteri, setan-setanan, penampakan-penampakan, mistik-mistikan. Pokoknya sesuatu angker-angkeran, misteri-misterian, konspirasi-konspirasian terus dibikin narasinya di YouTube. Perlu kita acungin jempol kalau mereka bikin konten tuh niat banget. Productionnya tuh niat banget. Gak cuman kayak gue ngomong depan kamera kayak begini, mereka benar-benar nikatin to the next level. Gue nontonin mereka udah kayak nontonin game show atau variety show yang niat banget. Ya tapi bukan yang versi sekarang lah, mungkin 20 tahun yang lalu. Tapi itu udah cukup niat. Modal mereka besar, equipment mereka mahal, dan mereka bikin kontennya itu rapi, nggak asal ngomong depan kamera doang. Bahkan mereka kalau bikin video di YouTube, itu tuh nggak cuman 8 menit, 10 menit, 12 menit, tapi bahkan bisa 1 jam sendirian ngebahas misteri. Karena misteri nggak cuma diomongin, nggak cuma dibacain, nggak cuma ditranslate, tapi bahkan mereka sampai datengin saksi mata, pakar, keluarga korban, bahkan sampai mereka datang langsung ke tempat angker dan lain-lain. Menurut gue mereka emang top tier banget dan makanya mereka juga dapetin banyak banget subscriber. Nah sejarah aja, beberapa personil mereka ini emang awal mulanya berasal dari BuzzFeed. Jadi kayak ada Try Guys, mereka juga orang-orang yang tadinya di BuzzFeed bikin konten namanya Unsolved Mystery, ngomongin tentang misteri-misteri yang belum terpecahkan dan akhirnya diobrolin. Mereka keluar dari BuzzFeed dan bikin versi mereka sendiri yang lebih intens, lebih terfokus, dan bahkan lebih bombastis. Seriusan, buat gue production mereka itu gila-gilaan banget dan sangat-sangat perlu diapresiasi. Wah, berarti mereka udah sukses ya? No, udah sukses banget. Udah banyak banget iklannya, banyak banget Patreonnya, banyak banget subscriber, dan penonton mereka tuh banyak banget tau, walaupun subscriber mereka cuma jutaan. Video-video mereka itu rata-rata bisa ditonton 2-3 juta penonton di tiap videonya. Dan satu videonya itu 1 jam, jadi bayangin ads-nya itu berapa banyak dan yang nonton 2 juta. Jadi menurut gue udah sukses besar bahkan dari AdSense. Nah, terus masalahnya di mana, no? Nah, di sini masalahnya. Dan tadi juga udah sebutin tuh masalah production dan lain-lain akan merujuk pada inti masalah dari konten kreator ini. Sebenarnya konten kreator ini tidak bikin skandal, kontroversi, atau opini jelek, atau bikin sesuatu yang bermasalah atau gimana. Enggak. Ini lebih kepada bagaimana mereka mengambil keputusan yang keliru ketika mereka pengen membuat perubahan yang besar. Jadi The Watchers ini tiba-tiba bikin video namanya Goodbye YouTube yang ngasih tahu kalau mereka akan pergi dari YouTube. Mereka akan bikin sebuah platform streaming namanya Watcher TV, yang dimana orang-orang bisa bayar sekitar 5-6 dolar per bulannya untuk nikmatin konten-konten mereka. Alasan mereka pindah adalah salah satu yang paling besar, produksi tadi. Produksi mereka itu terlalu besar, produksi mereka itu udah entertainment yang level TV, bukan lagi untuk YouTube. Sehingga mereka merasa YouTube tidak lagi worth it, atau setidaknya menurut mereka, keuntungan yang mereka dapatkan dari YouTube itu tidak sebanding ketika mereka bikin platform streaming sendiri. Sehingga mereka akan totally ninggalin YouTube. Jadi YouTube mereka akan ditinggalkan, dan konten-konten yang biasa orang-orang tonton di YouTube akan dibikin jauh lebih bagus lagi, tapi kalian nontonnya di Watcher TV. Kalau gue bacain kayak gitu dan gue sebutin kayak gitu, kayaknya sesuatu yang biasa aja kan? Oh iya, tapi kalau lu penonton setia mereka atau lu yang hobi nontonin mereka, ini akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Gue paham kalau kalian nggak ngerti masalahnya karena kalian bukan penonton setianya atau mungkin kalian nggak ngikutin. Tapi bayangin deh sekarang pakai contoh konten kreator favorit kalian. Gue akan pakai contoh misalnya MrBeast deh. MrBeast nih ya. Bayangin deh MrBeast itu selama ini konten-konten yang kalian bisa nontonin gratis di YouTube tiba-tiba hilang dan cuman bisa kalian tonton di MrBeast TV. MrBeast bikin kayak Netflix-nya gitu loh. Dan kalian mesti bayar 5 dolar per bulan. Apakah kalian akan melakukannya? Gampangnya MrBeast tetap bikin yang di YouTube yang biasa dia bikin sehari-harinya, tapi yang versi TV misalnya uncut, atau ada bloopers masuk, atau durasi lebih panjang, atau sampai ada behind the scene-nya, atau bahkan totally 2 show yang berbeda, cuman lebih bagus, lebih well made, lebih mahal production-nya, jadi lu mesti bayar. Tapi tetap ada konten-konten gratis MrBeast. Nah, perasaan kalian pasti ketika kalian nggak bisa bayar kayak, oh ya udah emang gue lagi nggak punya duit, nggak bisa support. Tapi beda ketika nggak ada lagi yang di YouTube, MrBeast semuanya pindah ke MrBeast TV, lu kayak, yah, gimana dah? Kesal. Jadi keributannya The Watchers ini itu bukan sama kontroversi yang kayak gimana, ini sama fansnya sendiri yang kesel sama decision mereka atau keputusan mereka untuk memilih pindah ke platform berbayar dan menghilang total dari YouTube. Ya walaupun gak hilang total sih, gue yakin YouTube-nya masih dipakai buat ngeluarin trailer, ngeluarin teaser atau satu episode pertama dari seriesnya untuk nge-teasing orang pindah. Tapi ya sebenarnya hilang gitu. Lu mau nonton lengkap dengan experience yang sama ya lu mesti bayar. Disitulah orang-orang ngamuk ya, disitulah orang marah-marahnya. Ditambah Watcher ini juga punya Patreon. Patreon itu kayak apa ya?
kayak platform ngedukung gitu buat para fans gitu, tip jar gitu loh. Jadi ya kayak bayar membership YouTube gitu per bulannya, terus nanti akan dapat special akses kemana, dapat persapa dan lain-lain. Jadi Patreonnya itu ada 10.000 lebih orang yang bayar 1 sampai bahkan ratusan dolar untuk mendukung mereka. Masalahnya perks-perks yang mereka nikmatin di Patreon itu adalah perks-perks yang selama ini nyambung sama YouTube. Maksudnya gini, karena lu nonton gratis di YouTube dan lu pengen support mereka dengan $1, ya lu relate gitu, ngerti gak sih? Misalnya lu dapat bloopers, misalnya lu dapat extra cut gitu, atau lu dapat director cut gitu. Lu kan nonton dulu di gratis di YouTube, terus lu dapat lebihnya gitu, apa yang disensor, apa yang di-cut gitu. Nah sekarang lu udah bayar nih, misal $1 gitu di Patreon. Gua nggak tahu ya, nggak hafal Patreonnya. Lu bakal dapat blooper. Lalu kan kagak nonton. Lu kan belum bayar nih 5 sampai $6 di streaming service nih. Jadi lu dapat blooper, terus lu nggak tahu gitu, ini blooper apaan, orang gua nggak nonton fullnya. Ya gua mesti bayar lagi dong $5 untuk membuat Patreon gua itu ada fungsinya. Ngerti nggak kalian? Jadi kayak percuma dong gua bayar Patreon kalau gua nggak bayar TV mereka. Jadi kayak ya mending gua cabut Patreon. Jadi yang fans gratisannya marah, fans berbayarnya pun juga marah. Jadi walaupun fansnya udah terbagi dua, itu benar-benar membuat sebuah kekacauan yang cukup fatal bagi konten kreator ini. Nah menurut gua sebagai social media strategis, ini nggak boleh sampai terjadi kayak gini sebenarnya. Harusnya ketika lu mau ngajak orang untuk bayar lebih lagi, jalur utama lu, tempat ngumpul para fans lu, tempat ngumpul para subscriber lu, tempat ngumpul para followers lu, jangan dibikin padang pasir tiba-tiba hilang gitu aja. Kalau lu kuat di YouTube dan core lu dari YouTube, ya YouTube tetap mesti jalan. Kalau lu mau bikin platform TV lain, ya YouTube-nya tetap jalan, dan di TV bikin yang lebih wadaw daripada YouTube. Jangan yang YouTube dihilangin, itu fans lu bakal puyeng lah gimana. Apalagi kalau lu udah punya Patreon atau punya membership gitu. Untung membershipnya nggak di YouTube. Kalau membershipnya di YouTube, kocak banget itu orang ya. Ngapain gue membership di YouTube gitu? Udah bayar untuk channel kosong gitu kan, kocak. Makanya banyak yang marah, banyak yang kesel, banyak yang nggak suka. Menurut gue ini bukan skandal yang gimana-gimana, bukan permasalahan yang gimana-gimana. Ini antara ketidaksetujuan antara konten kreator dengan fansnya itu sendiri. Normal, sering terjadi juga. Gue mungkin juga pernah terjadi dan membuat sebuah keputusan yang keliru. Misalnya ngilangin Rabu Dota. Enggak sih, gue nggak merasa itu keliru. Itu keputusan yang harus gue lakukan. Terus lu kehilangan fans yang suka Rabu Dotamu, ya udah nggak apa-apa, karena itu keputusan gue. Dan Watcher pun bilang kayak orang yang nantinya nggak mau bayar platform gue terus marah-marah, ya mungkin mereka juga bilang ya udah. Tapi ternyata ada update. Setelah beberapa hari kena kritikan banyak warganet, termasuk konten kreator lain, dan akhirnya mereka mungkin merefleksikan dirinya dan sadar gitu, iya ya, ada yang bayar Patreon ya. Kagak nyambung dong, orang udah bayar $2, $1 gitu untuk ngeliatin bloopers kita, tapi acara yang ada bloopersnya nggak mereka tonton, kan kocak. Akhirnya mereka bikin video terbaru yang bilang mereka bikin kesalahan. Mereka akhirnya merevisi banyak poin, tapi 2 poin yang paling penting. Yang pertama adalah mereka tidak total meninggalkan YouTube. Mereka akan tetap upload ke YouTube, tapi video yang diupload ke YouTube itu telat 1 bulan. Video itu sebenarnya udah tayang di platform TV-nya ini, jadi tunggu 1 bulan dulu baru tayang di YouTube. Dan yang kedua, beberapa tier Patreon itu dapat akses gratis ke streaming platform ini, Watcher TV-nya mereka gitulah. Apakah orang-orang senang? Apakah orang-orang setuju sama keputusan mereka? Nggak tahu, tapi biasanya kalau yang kayak gini-gini recover-nya tuh susah. Gue kasih tau aja dari pengalaman gue, yang kayak begini, itu udah ada saatnya lu itu ngobrol gitu loh. Jangan bikin keputusan sendiri. Coba lu interact langsung sama mereka yang let's say bayar Patreon lu $100 per bulan gitu. Apa yang mereka mau, apa yang mereka accept kalau misalnya lu bikin platform TV. Terus turun lagi ke tier berikutnya, turun lagi ke tier berikutnya, turun lagi ke tier berikutnya. Yang gratisan gimana? Ajak ngobrol juga gitu. Apa yang lu harapkan ketika lu disuruh bayar gitu. Yang kayak gini-gini nih keputusan yang sepihak aja, yang wajar juga. Itu kan perusahaan lu, suka-suka lu gitu. Tapi konten kreator tanpa penonton ya susah juga. Lu mesti ngobrol, gak cuma ngobrol, lu dengerin, lu bener-bener pikirin, lu timbang-timbang. Dan keputusan tetap ada di konten kreator. Boleh lo konten kreator bilang, maaf, gue nggak bisa mengiyakan fans yang ini, gue lebih setuju sama fans yang ini, atau gue lebih setuju sama followers yang ini. Keputusan kita kini, kita mesti korbanin yang ini ya, dan lain-lain, wajar-wajar aja. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian nonton The Watcher? Dan menurut kalian gimana kalau misalnya tiba-tiba Eno Bening nih ya, gue tahu-tahu bilang, ya gue nggak ada di YouTube lagi, gue adanya di Eno Bening TV. Kalian bayar 100.000 per bulan, gas nggak sih? Gas dong, let's go, mantap. Kalau kalian suka dan nggak mau ada Eno Bening TV hadir, kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Semakin banyak yang subscribe dan komen di video ini akan semakin menjauhkan kalian dari Eno Bening TV. Kalau ada Eno Bening TV dan tiba-tiba kontennya masih gini juga gitu ya, sesimpel kamera DSLR gue rekam diem gitu, tambah B-shot gitu-gitu, kalian ngamuk gak? Pengen sih, kalau lu tanya pengen nggak? Misalnya gue lagi ngebahas Watcher TV, terus gue bener-bener datang ke Amerika, gue wawancarai mereka gitu, dan itu eksklusif wawancara bisa disaksikan di Eno Bening TV gitu, yang bayar let's say 100.000 per bulan gitu, gas ya nggak sih? Tapi yang kayak gininya nih, yang cuma ngobrol depan kamera, ya bisa disaksikan free di YouTube gitu, seharusnya mainnya. Nggak tiba-tiba yang kayak gini juga pun disaksikannya di Eno Bening TV. Tapi gas nggak sih Eno Bening TV? Setuju nggak sih kalian? Kalau gue ada keliru atau ada penyampaian yang mungkin kurang tepat, bisa kalian juga kritisi di bawah. Tapi yang pasti demikian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.